RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Namanya Bambang Anco. Bambang Anco, SMA Negeri 5. Dia seorang pengusaha miliarder, kaya raya. Dia punya usaha pemecah batu. Apa namanya situ? Crusher plan. Jadi pemecah batu. Jadi batu masuk, nanti keluarnya udah split, kecil-kecil. Nah, alhamdulillah namanya pengusaha kan punya utang. Dia pengusaha punya utang. Dijamininlah sertifikatnya untuk mendapatkan uang untuk modal. Akhirnya dia diancam. Namanya utang kan biasalah diancam. Alhamdulillah dia riado di sini. Udah berapa tahun riado? Dari tahun 2017 awal. 2017 awal sampai sekarang tahun 2025. Dia praktekin ilmu RDAY. Total utangnya berapa waktu itu? 2,8 miliar. 2,8 miliar. Alhamdulillah lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, saya mau Bapak dan Ibu begitu. Utangnya lunas. Kalau nggak lunas, ya kita lunasin. Gimana caranya? Harus lunas. Karena kalau nggak nanti Ibu masuk neraka jahanam. Makanya Ibu nanti paksain masuk di grup RDAY. Yang udah masuk nggak apa-apa, nggak usah masuk lagi, kan udah masuk. Nanti tinggal nyimak aja. Yang belum masuk, paksain masuk. Nanti diarahin. Kita ada adminnya Bambang Anco, ada adminnya Pak Agus Koco, ada adminnya itu Haji Marco, ada siapa? Pak Dedi, ada Om Lukman, nanti diajari. Ada Tanti. Nah kebetulan Tanti megang 3 grup. Satu grupnya 900 orang. Nah Bapak dan Ibu catat yang belum masuk grup. Pak Haji saya boleh gak sih masuk 2 grup? Boleh lah, 3 juga boleh. Tapi HP-nya kan takutnya gak kuat. 1 aja dulu ya. Nanti kalau Ibu terkabul testimoni. Gak mungkin Pak Haji gak ngasih hadiah. Pasti saya kasih hadiah. Gak mungkin gak dikasih. Pasti. Jadi Ibu catat nanti gabung di grupnya RDAY namanya Tanti. Adminnya namanya Tanti. 0851 7544 7678. Ya pelan-pelan ya. Namanya Mbak Tanti dari Jogja. 0851 7544 7678. Nah nanti gabung, nanti dibikin. Pak Haji, aku mau masuk grup linglung aja. Ada nanti grup linglung. Mana nomor teleponnya adminnya Mas Lukman? Kirim kertas catat. 0851 0851 7544 7678. Grupnya Tanti ada 3. Semuanya dibimbing sampai hajatnya terkabul. Nggak ada yang enggak. Kebetulan kan tadi yang sedekah 60 juta. Kemarin yang sedekah 30 juta. Pak Haji, aku maunya grup linglung aja. Boleh, nanti saya bacain namanya grup linglung. Ya, grup linglung itu anggotanya 1024 orang. Jadi grup linglung 2 Pak Haji. Oh, jadi grup linglung 2 ya. Grup linglung yang pertama udah penuh ya? Udah penuh, nggak bisa masuk lagi. Nggak apa-apa grup linglung 2. Nanti masuk. Nanti Bapak dan Ibu kirim nomor rekeningnya. Berapa? Sebutin utangnya berapa? 10 miliar, 5 miliar tulis. Nanti dilunasi nama grup linglung. Kita lagi nyari tumbal sebanyak-banyaknya. Apa? Apa katanya?
Nah, kalau Bapak dan Ibu mau masuk grup Linglung 2, Ibu masuk boleh. Pak Haji kan saya udah masuk di grupnya Tanti. Boleh masuk di grup Linglung nggak apa-apa. 2, 1 Tanti, 1 grup Linglung ya. Nanti Bapak dan Ibu kirim nomor rekeningnya, kirim hajatnya, berapa nilai hutangnya. Misalkan hutangnya 6 miliar ya tulis nanti kita lunasin. Tenang aja. Yang penting Ibu praktekin dulu ilmu RDAY yang 10. Kalau yang belum 10 saya nggak mau paksain. Saya maunya yang 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Kalau belum 12 juz nggak apa-apa bertahap. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Ibu mesti buktiin dulu sedekah subuh jangan sampai bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan sampai bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat yang dari maghrib sampai isya yang 18 salam nggak boleh bolong. Dan yang 50 dari bangun tidur sampai bangun tidur nggak boleh bolong. Dan sifat 18 nggak boleh ada. Sholatnya tepat waktu. Wajib. Ba'diyah qobliyah dikerjain. Kalau yang laki berjamaah nggak boleh bolong. Kalau yang perempuan sebelum ajan wajib udah duduk di sajadah pakai mukena. Ajan ya. Nggak ada ajan lari-lari ngambil wudhu. Saya nggak mau. Udah harus duduk sajadah pakai mukena. Kenapa Pak Haji maksain? Biar Bapak dan Ibu nanti kalau dapat bonus haji kayak Ibu Isro dan suaminya. Jadi kita udah nggak usah ngajarin lagi dan kita nggak malu sama travelnya. Jadi sebelum ajan jam berapa sih Pak Haji? Jam 1 kita udah sampai di Masjidil Haram. Dari maghrib sampai isya kita udah nggak pulang, adanya di masjid. Karena kalau Ibu pulang nanti isya nggak bisa balik lagi ke masjid. Kok gitu? Kan nanti penuh. Betul Haji Marco? Betul. Antri. Kan pengalaman kita haji. Saya haji tahun 2000. Haji Marco tahun 2003. Antri Bu. Apalagi sekarang 2025. Jadi Ibu paksain. Nanti Ibu harus mandi jam 00. Kalau Ibu nggak biasa mandi. Nanti kalau mau sholat ke masjid. Mandi pagi. Subuh. Nggak mandi Ibu. Nah, harus mandi ya. Nanti kalau memang Ibu nggak bisa berangkat haji, visa furodah gratis dari RDAY, minimal Ibu berangkat umroh gratis. Kalau yang jalanin istri, suaminya nggak jalanin, suami saya nggak jalanin Pak Haji, yang jalanin saya, nggak apa-apa. Istri, tapi suaminya nanti kalau terkabul harus dibawa, saya maunya begitu. Saya mau romantis. Istri saya yang jalanin Pak Haji, saya main catur, nggak apa-apa, gue setuju. Main catur. Pak Haji, bisa diulangi nggak yang 1 sampai 10 itu? Bangun jam 00. Senyum 41 kali. Mandi pakai pandan 9 lembar. Tahajud. Baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Harus ke anak yatim. Boleh yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Nggak boleh keluar anak yatim. Nggak mau karena RDAY gurunya adalah anak yatim. Harus ke anak yatim. Kalau memang nggak ada anak yatim umroh, yatim tahajud, yatim yang kurung, numpang wifi-nya RDAY. Pakai anak yatimnya RDAY numpang wifi-nya RDAY. Harus ke anak yatim. Saya nggak mau di luar anak yatim sedekah subuhnya. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, potong sapi 1 juta. Sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta nggak boleh bolong. Kalau di grup Best Corporation, orang terkaya di Bandung, PT Best Corporation, dia motong kambing 2 ekor tiap hari Jumat. Orang terkaya di Bandung. Nggak ada orang terkaya kecuali dia aja terkaya. Dia potong kambing tiap Jumat 2. Dimakan sama jamaahnya. Kalau saya enggak, potong sapi. Dagingnya dibagiin anak yatim. Nanti dapat daging, dapat beras, sama dapat duit.
Kalau besok malam tahun baru kita bikin bingkisan buat anak yatim. Makanya besok kita ada sedekah malam tahun baru. Ijab kabul hajat tahun baru. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 juta. Jadi dibacain khusus malam tahun baru. Yang ke-9, sholat taubat nggak boleh bolong. Yang terakhir, sifat 18 nggak boleh ada nih, 18. Oke? Jadi saya mau Bapak dan Ibu harus masuk grup RDAY. Boleh grupnya Tanti, boleh grupnya Linglung. Boleh grup Vita, Vita Ranger, boleh. Boleh, grup Vita Ranger boleh. Grup Vita Ranger boleh. Grup Sari Jamu boleh. Sari Pamarican boleh. Bebas. Kalau Tanti punya grup isinya 900, 1000 sama 1000 sama 500. Nah lo grup Linglung top grupnya 1024. Kita eksis terus. Tapi wajib sedekah subuh nggak boleh bolong. Kalau bolong jangan masuk grup Linglung, saya nggak mau. Jadi harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Makanya saya bilang sama admin, tolong yang nggak sedekah subuh keluarin dulu dari grup karena kita mau ngelunasin utang. Buat apa? Nggak ada pengorbanan, yang ada maunya hadiah. Lomba dulu dong. Mosok lombanya nggak hadiahnya minta, emang ada? Ada nggak begitu Bu? Ada nggak Pak? Nggak ikut lomba tapi pengen hadiah, ada nggak? Nggak ada, ikut lomba dong. Bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Berapa sih utangnya? 600 juta lunasin. Plus berangkatin haji gratis, umroh gratis. Tapi praktekin dulu dong. 1 sampai 10 gitu loh. Oke? Nah nanti grup Linglung. Nomor adminnya grup Linglung 0858 0858 1469 8968. Grup Linglung. Nanti dikirimin nomor rekeningnya. Dikirimin hutangnya berapa ya. 0858 1469 8968. 0858 1469 8968. Jadi yang saya berangkatin umroh saya berangkatin haji gratis itu dari grup Linglung. Ibu Isroh orang Boyolali itu dari grup Linglung. Kita berangkatin haji gratis 2026 besok. Tapi kita masih nambah lagi kok, masih nambah lagi. Umroh juga besok kita berangkatin. Bisa gak dari grup Vita Ranger? Bisa. Bisa gak dari grup Sari Pamarican? Bisa. Bisa gak grup dari Nyoto? Bisa saya berangkatin. Bisa gak dari grup Tanti? Bisa. Pokoknya ini semua kita. Yang mana yang aktif, mana yang terkabul, tanda terima kasih saya kasih hadiah. Jadi yang haji baru 2 orang. Masih banyak. Ayo dong buru-buru kerjain dong. Dan haji juga masih lama kok 2026. Bisa gak sih Pak Haji kita daftarnya bulan Februari berangkatnya Mei? Bisa lah. Kan kita visanya visa furoda. Visanya visa furoda. Tenang aja. Yang penting praktekin dulu ya. Oke. Ada gak sih grup dapat hadiah? Kayaknya gak ada deh. Grup SMA ada gak hadiah? Gak ada. Grup SD ada SD. SMP. Gak ada lah. Ini memang grup aneh. Maka orang bilang aliran sesat. Gak apa-apa. Yang penting kan kita. Iya. Yang penting kita. Iya. Jadi baca Quran wajib. Belum bisa 12 juz. Belum bisa. Bu Isra belum 12 juz. Bu Isra belum 12 juz. Tapi anaknya udah dipraktekin ilmu RDAY. Anak yang kedua jadi dokter. Anak yang ketiga dokter. Ini anak yang keempat mau masuk kuliah dokter. Anak yang pertama berangkat umroh nih. Ramadan anaknya berangkat terkabul. Makanya saya tanda terima kasih. Bu Isroh kita berangkatin haji. Nah saya maunya Bapak dan Ibu harus berangkat juga ya. Minimal umroh bersama anak yatim. Anak yatim sekarang lagi latihan nginep.
setiap hari Sabtu malam Minggu anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Tiap hari Sabtu malam Minggu anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Kalau ibu mau, ibu mesti nginep di sana, bayar sendiri. Karena anak yatim juga sendiri kok. Bayar sendiri, nginep. Sekamarnya berapa sih Pak Haji? Murah, cuman 300.000, ada yang 250.000. Nah coba latihan nginep di hotel. Biar nanti ibu kalau umroh nggak malu-maluin RDAY. Minimal anduk. Nyari anduk, jangan jadi keset, jadi anduk ya. Saya nggak mau. Terus anak ibu-ibu karena nggak pernah nginep di hotel, jadi nggak pernah mandi kalau ke masjid. Alasannya gayungnya nggak ada. Jadi kalau haji sama umroh tuh nggak ada gayung Pak, adanya shower. Mandinya pakai shower. Nanti di hotel mandinya pakai shower. Nama hotelnya Hotel Mega Cipayung Puncak. Tahu kan? Tempat kita kalau bikin acara. Nah anak yatim setiap hari Sabtu jam 12 siang udah ada di Hotel Mega Cipayung Puncak. Boleh gak sih Pak Haji saya ijab di sono? Boleh. Boleh gak sih Pak Haji saya ikut tahajud di sana? Boleh. Boleh gak sih Pak Haji saya nginep di sana? Bayar. Nggak ada yang gratis loh. Anak yatim aja bayar loh. Lo maunya gratisan loh. Malu-maluin. Nanti umroh yang gratis. Haji yang gratis. Tapi latihan mesti bayar. Iya dong. Masa gratis. Kalau umrohnya nanti gratis dari saya. Hajinya gratis. Tapi kalau latihan nginep di hotel bayar. Kok gitu? Lah kan nanti hotelnya nyiapin makanan gimana? Saya nanti yang nyuapin anak yatim aja Pak Haji. Ya nanti anak yatimnya nggak mau. Makan sendiri. Nggak ada yang disuapinin. Kita latihan makan. Karena nanti haji kita naik. Hotelnya namanya Hotel Hilton. Nanti hotelnya Hotel Obroy. Obroy. Yang dekat sama Madinah, dekat sama Mekah, jadi tinggal jalan kaki. Jadi kita ambil yang umrohnya yang 58 juta. Yang plus. Iya namanya Maktur. Travelnya namanya Maktur. Bagus gak travel itu? Terkenal gak? Terkenal lah travel Maktur. Ini bukan travel abal-abal. Yang murah meriah gak mau. Ya. Jadi informasi. Anak yatim udah 2 bulan. 3 bulan. Udah 3 bulan latihan nginep di Hotel Mega Cipayung. 20 anak. Besok Jumat 20 anak. Nah anaknya lain. Besok Sabtu malam Minggu 20 anak. Anaknya lain lagi. Besok Sabtu anaknya 20 anak lain lagi. Lain-lain. Ganti-ganti. Karena kita mau berangkatin banyak. Nanti yang kepilih, yang sopan, yang rapi kepilih. Iya. Kalau ibu nggak mungkin kepilih. Orang nggak bisa tidur di hotel. Yang ada malah enak ya. Itu namanya menghayal jorok loh. Nginep belum udah. Jadi nama hotelnya tempat latihan kita umroh sama haji. Namanya Hotel Mega Cipayung Puncak. Hotel Mega Cipayung Puncak. Setiap hari Sabtu malam Minggu. Anak yatim 20 anak. Ada di sana latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Bapak dan ibu boleh tahajud. Boleh nginep. Boleh ijab kabul. Nginepnya nggak boleh gratis. Harus bayar. Jangan malu-maluin RDAY. Datang ke sana gratisan. Nggak boleh. Itu kan tempat orang. Kita aja bayar. Kalau mau gratisan di RDAY. Jangan di tempat lain. Saya nggak mau. Harus bayar. Saya sekeluarga Pak Haji nginep aja cuma bayar 250.000 kok. Dapat makan. Nanti tahajud bareng sama anak-anak ijab. Nah nanti pagi berenang. Nah bapak dan ibu berenang. Kenapa mesti berenang Pak Haji? Ya karena kan kita besok sebelum haji sama umroh. Sebelum umroh kita nanti liburan dulu ke Dubai. Nah, tahu kan Dubai? Nah ya nanti kita liburan ke Dubai. Atau kita nanti liburan dulu ke Singapura. Jadi kita dari Jakarta transit di Singapura. Dari Singapura baru kita berangkat umroh. Atau kita nanti naik Malaysia Airlines. Dari Jakarta naik Malaysia dulu. Nanti ganti pesawat yang ke Jeddah betul. Nanti di Malaysia kita ke Upin Ipin. Nah Upin Ipin, minimal lihat Upin Ipin. Tahu gak Upin Ipin? Nah pabriknya ada di Malaysia.
Ya betul. Nah, nanti kita di sana. Kenapa mesti ke Upin Ipin? Karena anak yatim seneng kalau yang main-main gitu. Kan saya nggak seneng Pak Haji. Lah lo kan tinggal ngikut doang gratis lo. Ngapain banyak protes? Ayo ikut. Gitu. Soalnya banyak yang ibu-ibu bapak-bapak. Kan saya mau umroh ibadah. Kenapa saya dibawa ke Malaysia? Nah kan mumpung naik pesawatnya Malaysia Airlines. Transit di Malaysia. Wajar kalau kita ke Upin Ipin ya kan. Gratis kok. Atau kita naik Saudi Arabia Airlines. Nanti kita transitnya di Dubai. Atau kita naik Qatar Airlines. Bebas lah. Tergantung nanti lihat travelnya ya. Jadi gratis. Nah untuk masalah utang. Ibu jangan ditagih. Saya nggak setuju ditagih. Nanti ibu akan ketemu orang linglung yang ngasih ganti ibu. Nggak 100. Tapi 10 kali lipatnya jadi 1 miliar. Kok gitu? Lah ini kan Pak Agus Sekoco. Ini Pak Bambang Anco. Utangnya 2,8 miliar. Bayar gak Co? Mana mic lo Co? Mic lo mana micnya? Bayar gak? Utang lunas, utang 2,8 miliar, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bisa, ibu bisa. Yang penting alat kelamin ibu masih gak? Masih ada gak alat kelaminnya? Coba Haji Marco keker, bener gak masih? Dikeker dulu, dikeker dulu, coba keker. Coba. Dari sini ngeker ya. Dari sini. Duduk. Nah, duduk. Keker coba. Keker. Ya, baju hitam. Coba, keker. Iya Pak Haji, itu banyak rumputnya tinggi. Sama banyak itu, sarang laba-labanya Pak Haji. Dan di bawahnya ada sarang undur-undur. Ada. Tapi ibu benar kalau nonton YouTube saya senyum-senyum bu. Apa? Ketawa lepas. Aduh. Bu, tidak akan ada satupun tamu RDAI yang hajatnya tidak terkabul. Walaupun proses. Kayak Pak Bambang Anco dia riadoh. Dia datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, kerjanya apa waktu sebelum utangnya lunas. Akhirnya utangnya lunas. Lo riadoh. Kerjanya apa di sini coba Jo, Pak Namiknya coba cerita. Tahun 2017 ya. 2017. Ya jadi prosesnya pekerjaan saya itu riado di RDAY. Diawali mulai habis asar ya. Habis asar kita ngomong anak yatim bocil-bocil yang kecil-kecil. Ya kita pastikan mereka begitu turun dari mobil kita kawal, kita awasin sampai ke masjid ngaji. Ya, selanjutnya setelah sampai ngaji selesai, terus kita istirahat. Dulu anak yatim kita itu masih ada 3 kelompok ya Pak Haji ya? Ya 3 grup. 3 grup, anak yatim kurung, anak yatim Umroh. Anak yatim petir, sama anak yatim tahajud. Anak yatim tahajud, ya. Sama anak yatim petir. Petir tuh orang desa Petir, ya. Deket Ciapus. Ya. Jauh. Dulu ijab bisa 3 kali sehari. Nah kita kawal itu dari ijab dari sore, malam sampai tahajud. Itu setiap hari. Jadi saya dulu pulang setiap hari, rumah saya kebetulan di Gunung Putri. Ya, saya pulang dalam keadaan mata ngantuk ya, 2:30 pagi. Dia sambil ngantuk, ya. jadi datangnya dia siang, habis duhur. Ya. Kadang berangkat dia sambil ngantuk. Ya. Lewat IPB, kan ngantuk naik motor. Ada tukang nanas sebelah kiri, ditabrak tukang nanas sama dia. Dia yang nabrak, saya yang ganti. Saya ganti nanas tuh sampai berapa tuh. Nanasnya berantakan, karena dia nyupir sambil ngantuk. Masuk ya, dia. Gak tahu tuh tiba-tiba kenapa begitu saya jalan, kok abang yang jualan nanas kok nyebrang jalannya. Gak taunya mereka di pinggir, aku yang nabrak. Itu perjuangan. Itu yang murah ya, alhamdulillah murah, cuman ganti
Kali Nanas. 200.000 ya. Di nanas. Nanas. Yang mobil. paling agak lumayan yang nabrak orang tua ya. Iya. Di Cikampak itu. Ya, pecah palanya. Saya pikir mati kan. Gak tahu cuman robek itu. Robek berapa puluh jahitan. Pokoknya dari jam 4 pagi dijahit selesai sampai jam 8 gitu. Ya alhamdulillah nggak ada tuntutan, cuma sekedar bayar aja. Kemudian ngantuk lagi siang-siang nabrak mobil HRV yang terbaru lagi. Ya kan, cuman bemper lecet dikit. Cuma karena mobil baru, kita harus ganti baru gitu. Masuk ke Honda Pajajaran. Iya. Seberangnya Pajajaran. Terminal Baranang Siang. 1.300.000 saya laporan. Pak Haji, transfer berapa ya? 4 juta. Loh Pak Haji kok 4 juta? Udah nggak apa-apa, yang sisanya buat lo aja. Not tolak bala bos katanya gitu. Iya, uang kaget. Uang kaget. Iya. Jadi selama dia kegiatan, alhamdulillah ada aja rezeki saya. Nabrak tukang nanas lah ngantuk. Nabrak orang sampai kepalanya robek lah pecah. Kan dia ngantuk. Karena pulangnya pagi jam 3, jam siang udah sampai sini lagi, mesti ngangon anak yatim. Kan dia pulang pergi. Rumahnya di Gunung Putri. Nabrak mobil CRV lah. Karena itu mobil baru, jadi dia minta baru. Ya udah kita beliin di Honda Pajajaran Bogor depannya itu. Ini yang lebih parah nih, dia ngantuk. Masuk ke ruang jenazah rumah sakit Islam Bogor. Ya kan ngantuk, jadi dia belok aja toto itu rumah sakit jalan. Padahal seingat saya begitu saya keluar dari Jalan Yasmin, saya masuk jalan baru, langsung belok kiri, beli bensin kan ya. Beli bensin, saya masih ngantuk tapi masih sadar. Tiba-tiba kok lagi jalan anak-anak di stop security. Pak berhenti. Loh, kenapa kok berhenti? Kok ada portal Pak? Lah, portal bapaknya masuk ke kamar jenazah rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit mana? Aku tengok lihat. Kok ada rumah sakit Islam Bogor di sini? Mulai kapan ada? Saya nggak tahu kan. Gitu. Itu Bapak perjuangan. Itu perjuangan. Kan rumahnya di Gunung Putri. Dari kandang Mbak Bogor, rumahnya Gunung Putri. Kan dia lewat jalan sepi tuh. Jadi dia motornya naik tol. Ngantuk. Kan nggak boleh masuk tol motor. Tapi karena ngantuk jadi lurus masuk jalur tol. Jadi udah sampai di tengah-tengah tol. Jadi kok nggak ada orang lewat. Tuh. Saya kaget tuh. Itu juga lagi ngisi bensin juga itu di luar Yasmin. Isi bensin. Saya masih sadar. Ya kan tiba-tiba naik motor kok tiba-tiba angin kencang semilir, motor saya goyang mau jatuh. Kaget, apa saya ngantuk ya? Apa saya ngantuk? Gak tau aja, lah kok di tol? Ya Allah ngeri, gimana caranya nih? Jadi udah di atas flyover. Di atas flyover. Habis ngisi bensin di Yasmin. Belokan Yasmin tuh. Ya. Dekat itu. Yasmin belok kanan tuh kan mau ke Jalan Baru. Kan ada pom bensin tuh Cimanggu. Habis ngisi kan harusnya lurus lewat bawah. Dia naik tol ke atas. Jadi kan anginnya gede kalau itu jalan layang tol. Tuh masuk tol. Dia masih yang parah lagi biasanya ini Masya Allah. Emang Allah tuh sayang banget sama aku ya. Karena sayang. Tepuk tangan dulu dong. Karena begini ya. Saya kan ya lillahi ta'ala ya ngurus anak yatim tahajud segala. Begitu pulang saya nyata cuman saya udah setel GPS saya tuh ya rumah aja Gunung Putri. Udah. Aku amin, pokoknya nyampe rumah Gunung Putri bagaimana prosesnya nggak tahu. Saya ngantuk tapi saya harus pulang, udah jalan. Perasaan Pak Haji, saya tuh udah lulus asik, saya tidak masuk rumah sakit Islam Bogor, enggak, saya masih fokus. Alhamdulillah tidak masuk tol, naik tol kan, alhamdulillah. Tidak nabrak tukang nanas. Pokoknya saya lulus tuh, alhamdulillah, konsen, alhamdulillah nggak ngantuk nih. Tiba-tiba begitu udah sampai di sebelah kanan warung jambu, talang air saya belok kiri kan, lampu merah, ya. Saya tuh nggak sadar, tiba-tiba kok jalannya muter di mana? Gak tahu udah sampai ini putaran flyover Cibinong Pak Haji. Ya Allah, bener caranya itu. Saya harus melewati 4 lampu merah, saya belum sadar dalam keadaan tertidur tuh. Padahal saya harus tertidur di motor sambil nyupir. Ya. Jadi lampu merah diterabas saja sama dia. Itu kenapa Bu, orang laki kalau naik motor, lampu merah diterabas kayak orang muter naik motor.
Itu karena alat kelaminnya lupa nggak dikaretin. Harusnya dikaretin Bu, Pak. Alat kelaminnya dikaretin. Itu padahal perjalanan saya dari lampu merah Talang itu melewati 5 lampu merah. Lampu merah yang arah Polmat, Ciluwer, Pakansari, Pemda Bogor, sama Cikaret. Saya terobos itu. Saya sadar cuma diputar. Saya bingung kok jalannya muter. Lewat mana? Enggak tahu dari kolong tol flyover di Cibinong. Masya Allah, yang ngasih jalan siapa? Oh, udah sampai situ saya. Alhamdulillah, ya Allah, Allah baik banget sama saya itu. Padahal di luar sana berita orang kecelakaan karena ngantuk fatal ya. Alhamdulillah, saya nggak dengeri loh. Pernah siang-siang, perasaan saya udah bener belok kiri. Kok jalannya aneh? Kok gak taunya pasar Jumat Cinaneng sini? Salah belok lagi, aduh. Harusnya beloknya di sini, Iya. Cikampak. Iya. Ini pasar Jumat Cinangneng naik ke atas. Sampai pasar Cinaneng. Ya, Ini masih mending ya Pak, Bu ya, maaf ya. Ini maaf dengerin nih. Dia naik motor lewat tempat angker. Akhirnya kuntilanak bonceng di dia. Dia nggak berasa ada kuntilanak. Tapi semua orang pada ngeliat. Coba cerita. ini ya alhamdulillah ya. Ini Tepuk tangan dulu dong. Kuntilanak bersama Pak Bambang Anco. Tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Ini alhamdulillah ya. Pokoknya kan saya lillahi ta'ala ngurus anak yatim. Sekali lagi saya pulang, saya Sherlock rumah saya kunci, ceklek ya kan. Udah target udah terkunci nih. Lillahi ta'ala nyampe rumah. Bagaimanapun prosesnya Allah yang nentuin kan. Udah alhamdulillah. Perjalanan lancar ya. Lewati Cikampak aman. Konsen, wes. Belok kiri yang namanya pom bensin, wes hati-hati nih. Udah ngantuk kayaknya, tapi enggak. Alhamdulillah tidak masuk rumah sakit Islam, tidak naik tol, ya kan. Alhamdulillah. Ke Talang, belok kiri aman, saya fokus. Masih aman, lewat lampu merah sampai putaran flyover Cibinong. Masuk lewat Anissa, Keranggan. Begitu lewatin ini, Cikuda. Lewatin itu Pak Haji, stebelnya Anantia. Oh Anantia. Ya, saya kan rutin Nabila Sakib. ya, terus saya lewatin situ. Lah itu udah lagi lewatin kolong tol Cikuda, ada bisikan. Jelas banget di telinga. Akang melu. Ya wes. Melu. Bahasa Jawanya. Ini kuntilanaknya wong Jawa. Wong Semarang. Melu. Apa wong Jelas Yojo? banget Wong berbisik Yojo. di telinga dengan lembut. Kuntilanaknya wong Yojo. Melu. Apa wong Dari suaranya Wonosobo? saya yakin itu uang ayu tenan we. Nah terus ya wes, gitu. Aku nggak sadar kok ngomong gitu ya. Nah lama jalan ya ampun, begitu lihat tangan, ya ada tangan cantik banget, tangan lembut banget di pinggang sini. Di perut teh. Oh, Alat kelaminnya belum sempat diperas. Nanti meresnya di kandang sapi. meluknya lembut begini. Lembut banget. Dari tangannya aja lembut. Saya yakin ini perempuan cantik ya. Tepuk tangan dulu dong. Udah, ya udah. Antara ngantuk dan ngantuk, sadar nggak sadar, dia spion. Nggak ada. Spion kanan nggak kelihatan. Udah, biarin. Aku lihat lagi, oh yang penting masih ada. Dan Tangannya. saya ngantuk kali. Tangannya masih ada di pelukan. Ya. Saya pikir karena mata saya ngantuk mungkin nggak konsen nggak lihat. Yang penting tangan jelas banget ada gitu. Saya yakin berarti saya nggak salah. Dia belum jatuh gitu kan. Dia belum jatuh. Bisa aja. terus Bambang Anco. Kebetulan pas sampai rumah itu kan udah lewat ajan subuh kurang lebih jam 5-an. Nah biasanya kalau di komplek itu ibu-ibu kalau habis subuh pasti keluar semua ya kan. Nyapu-nyapu, siram-siram. Nah itu kebetulan begitu saya sampai rumah pintu gerbang saya kan ditutupin polikarbonat itu kan. Warna coklat jadi nggak begitu jelas. Nah istri saya bukain. Nah tapi kelihatan itu turun perempuan. Pak
Bapak perempuan nih, bapak penumpang. Iya, kayaknya perempuan ya. Ah, Bapak masih ada? Perasaan udah turun? Enggak, barusan turun. Lah kemana ya? Ah, ya udah deh. Jangan-jangan demit ya? Mungkin demit bu. Mungkin kuntilanak. Ibu mah takut. Ya udah gitu. Istri saya keluar tuh. Saya sholat subuh langsung tidur. Istri saya keluar, biasa nyapu-nyapu. Berceritalah sama tetangga kanan kiri. Tadi bapaknya pulang dari kandang ini bonceng cewek kuntilanak. Masa sih kuntilanak? Iya, orang di tempel ada. Gitu. Ya udah cerita, heboh tuh. Saat itu juga Satu komplek. Ya, komplek. Karena tuh yakin banget. Nah, pas saya tidur 6:30 dibangun. Pak, apaan? Mamanya Bagas kesurupan. Hah? Kesurupan? Jangan-jangan setan yang tadi numpang ini. Iya, ke rumah orang. Akhirnya ya udah dah, aku pakai ilmunya RDAY. RDAY, ya kan. Pakai ilmunya RDAY. Akhirnya keluar. Pak, taruh di mana? Udah telepon mangga aja deh, ya kan. Telepon mangga. Dia punya pohon mangga depan rumahnya. Pojokan, ya. Nanti kan pulangnya dibawa lagi sama dia. Lah kok masih di sini, taruh di mana? Udah telepon mangga aja nih, telepon mangga. Udah telepon mangga. Telepon mangga udah. Saya ini lanjutin tidur. Setelah lanjut tidur, saya bangun jam 10, langsung mandi, mau berangkat keluarin, berjalan. Pak, kata ibu saya, dipanggil istri saya. Apaan? Itu kan dibawa lagi. Oh iya dibawa. Sini, saya telepon mangga. Ikut loh sini. Saya balikin sampai di kolong Cikuda. Turun kene ya, Dek. Main bodon kene ya, Dek ya. Nggih, Kang. Matur nuwun nggih. Bahasanya Bahasa Jawanya boso. Jawanya boso. Nah gitu, ya udah tuh sampai segitunya. Ya kan? Perjuangan riadoh. Makanya orang kadang, Pak Haji saya riadoh kok belum terkabul. Bohong. Perjuangan. Haji Marko pulang ke sini, nggak ada kendaraan, nggak ada supir, nggak ada. Dia paksain pulang. Di depan ada tukang ojek. Nggak taunya ojeknya bapaknya anak yatim yang udah meninggal kelindes bos mobil di truk depan. Jadi tukang ojek kelindes sama yang bayi. Akhirnya nawarin Haji Marko. Haji Marko mau gak naik ojek? Namanya ditawar Haji Marko mau. Perjuangan juga Haji Marko. Lari kayak bibirnya. Karena kan gak lewat jalan bawah. Kayak ada polisi tidur gajluk. Dia lewat atas. Jadi pipinya Haji Marko kayak doer gitu. Nah Haji Marko takut terbang. Dia megangin kakinya. Katanya kayak mayat ya Haji Marko. Dingin. Makanya Haji Marko kalau suruh cerita dia takutnya merinding. Ini kan udah malam. Makanya saya aja yang cerita. Nanti yang cerita sebenarnya besok. Besok kan masih sore. Sekarang di jam 22. Mengerikan. Akhirnya pas Haji Marko pulang. Kan Haji Marko biasa pakai supir antar jemput. Jadi dia kan gak bawa duit. Jadi belum bisa bayar, ya udah besok dibayar, iya. Hari Haji Marko pulang sampai rumah, besoknya kan dibayar. Mana yang namanya Entis, Mang Entis mana tukang ojek. Kata teman-temannya kan udah mati setahun yang lalu kelindes truk. Gitu. Makanya waktu di perjalanan Mang Entis almarhum bilang, Haji Marko, anak saya juga ngaji di RDAY. Tapi Haji Marko nggak ngeh bahwa anak yang ngaji itu semuanya anak yatim. Dia nggak ngeh. Sambil naik motor, almarhum Entis ngomong ke Haji Marko. Haji Marko, iya. Anak saya juga kan ngaji di Pak Haji Dwi. Di RDAY namanya Nunung. Katanya dia. Tapi kan dia karena konsentrasi pipinya doer. Jadinya kan anginnya kencang. Iya kan dia nggak jalan di bawah, kan goib kan. Jadi Haji Marko kayak orang terbang. Jadi dia nggak ngeh. Pas diinget-inget pas bilang, oh pas ditanya Nunung, iya papa sudah meninggal. Nah pas mau pamit, Mang Entisnya tukang ojek itu yang meninggal kelindes itu ambil yang baik. Pesan sama Haji Marko, salam buat Nunung. Putrinya namanya Nunung. Akhirnya
Haji Marco salamin buat Nunung. Dan Nunung bilang, Haji Marco salamin lagi ya ke papa. Ya kan? Ya kan? Iya. Nunungnya itu kan ada nunungnya. Tadi panggil aja benar. Haji Marco salam lagi ya buat papa gitu. Makanya ini memang perjuangan. Ya kan? Jadi tidak ada Bu. Ujuk-ujuk Haji Marco ijab tahun 2014, tanahnya laku 460 miliar, baru laku 2025. Ya, ijabnya 2014, baru laku 2025. 460 miliar. Perjuangan, Bu. Perjuangan. Perjuangan. Kedua, Haji Marco punya penggilingan padi mau dijual 17 tahun ya. Nggak laku-laku ya. Baru laku setelah dia keliling Eropa. Dan lakunya, saya bilang, ya iya dong kalau lo mau kalau lo pengen terkabul mesti gembira dong. Gembira gimana Pak Haji Dwi? Kata Haji Marco. Ya lo keliling Eropa dong. Dari mana uangnya? Ya dari Allah lah. Temen kerjanya nelpon dari Eropa. Suruh nemenin dia keliling Eropa. Akhirnya dia berangkat gratis. Tepuk tangan dulu dong. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Satu pun saya belum pernah ada. Pasti terkabul. Tinggal Bapak dan Ibu kalau ada uang ya sedekah. Bapak dan Ibu kalau ada uang ya sedekah. Kalau nggak sedekah uang ya sedekah profesi. Kalau nggak ada sedekah uang ya sedekah keahlian. Nah kebetulan dia ngangon anak yatim. Haji Marco tiap tahajud di sini ya. Nah, 7 bulan. Sebelum tahajud kontrakannya berapa? 6. Setelah tahajud kontrakannya jadi 21. Sebelum tahajud 7 bulan rukonya berapa? Nggak punya ruko. Sekarang rukonya berapa? 15. Tepuk tangan dulu dong. Nggak ada yang nggak terkabul. Nggak ada. Tinggal ibu nunggu sambil jalanin, sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Jadi ibu jangan ngeluh, saya nggak mau. Oke? Jadi paksain, besok kita bikin acara lagi. Sekalian saya umumin, mau nggak mau bapak dan ibu yang belum masuk grup harus masuk grupnya RDAY. Kebetulan ini ada grupnya namanya Tanti. Ada di anggotanya 1000. Ada 900 sama yang 800. Nanti Tanti masukin grup mana bebas. Namanya Tanti. Grupnya 0851 7544 7678. 0851 7544 7678. Atau Bapak dan Ibu paksain harus sedekah subuh. Dan kalau udah sedekah subuh, paksain. Kita ada namanya grup linglung. Kirim nomor rekeningnya, kirim hutangnya, nanti kita yang lunasin. Syaratnya praktekin dulu ilmu RDAY. Jangan minta hadiahnya. Lombanya belum, udah minta hadiah. Lomba dong. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Tobat jangan bolong. Sifat 18 nggak ada. Pak Haji, saya jalanin. Ya betul, jangan ngarepin. Tapi yakin pasti. Kalau memang Bapak dan Ibu belum kepilih utangnya dilunasin. Minimal Bapak dan Ibu bisa berangkat umroh gratis. Bersama anak-anak yatim. Minimal Bapak dan Ibu bisa haji gratis. Enggak 2026 bisa 2027. Syukur-syukur 2026. Kita udah kepilih Bu Isroh yang meraktekin. Dan saya berangkatin berdua bersama suaminya. Enggak sendiri. Saya maunya ibu yang meraktekin, suami harus ikut. Saya enggak punya suami, anak harus ikut. Nggak ada anak. Bisa bawa Haji Marco. Minimal buat temen ngobrol di
pesawat. Nanti kalau udah naik pesawat terbang, Haji Marco turun lagi. Yang penting ibu berangkat. Pesawatnya ngetem. Jadi bapak dan ibu paksain masuk grup linglung. Pak Haji saya udah di grup Tanti, boleh gak gabung di grup linglung? Boleh. Pak Haji saya udah di grupnya Vita Ranger, boleh gak di grup linglung? Boleh. Saya udah di Sari Pamarican, boleh. Saya udah di grup Nyoto, boleh. Saya udah grup RDAI tamu 1, tamu 2, tamu 3, tamu 4, tamu 5, boleh. Kirimin nomor rekeningnya. Paksain nomor rekeningnya. Berapa nilai utangnya? Harus lunas. Kalau nggak lunas, masuk neraka jahanam. Saya nggak mau masuk neraka. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak setuju? Karena ibu montok-montok. Bukan pilihan. Kecuali yang krempeng. Yang beratnya 30 baru boleh masuk neraka jahanam. Ibu nggak boleh. Ibu montok, bohai, ya kan? Harus masuk surga. Namanya grup linglung. HP-nya grup linglung, HP-nya 0858 0858 1469 8968. Grup linglung 0858 0858 1469 8968. Terakhir, saya mau bapak dan ibu wajib ikut sedekah malam tahun baru. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Sedekahnya 1 juta. Minimal bapak dan ibu nggak bisa sedekah 1 juta. Sedekah subuh jangan bolong, paksain. Minimal bapak dan ibu ikut ijab di sini minimal. Tapi saya maunya bapak dan ibu 1 hajat, 1 sedekah, 1 juta. Kalau 3 hajat 3 juta, 2 hajat 2 juta, nggak apa-apa. Kan minimal kita 3 hajatnya. Utang lunas, umroh gratis, haji gratis. Atau hajatnya 4. Cair sebulan 10 miliar. Di 2026. Semuanya awal-awal tahun. Ya, paksain ya. Jadi sedekahnya mulai hari ini. Hari Senin, Selasa, Rabu tutup sedekahnya hari Rabu jam 11 malam. Tutup sedekahnya hari Rabu. Sedekah tahun baru. Ya mulai hari ini. Sedekah tahun baru. Paksain. Nah terakhir. Saya mau bisa nggak bisa ibu wajib. Gimana caranya senyumnya harus lebar. Selebar alat kelamin ibu. Ya kalau nggak lebar nanti tugasnya Haji Marco. Nah, mau dilebarin berapa ukurannya? Oke, bisa? Ya Bapak ya, yang linglung ya, itu cilung, pakai dasi, pakai sepatu bot, pakai kacamata riben, pakai baju lengan panjang, rambutnya cepak, ininya dipotong, sepatu bot, nggak usah baru bekas, begitu. Nanti kalau saya bilang kakak saya, ada bajunya yang bagus atau yang jelek, pakai aja penting lengan panjang. Kan saya punya kakak, Bu Haji Tati. Nanti saya bilang, bajunya suaminya boleh gak dipakai sama ini? Boleh. Ya udah tadi ambil banyak kalau dia punya baju. Gak ada yang pakai juga kan anaknya perempuan semua. Dua-duanya. Namanya Pak Haji Slamet Udin. Nah pakai dah. Pak Haji boleh gak saya dagang cilung pakai sepatu kuda? Boleh lah. Pakai helm kuda boleh gak? Boleh lah. Hah? Kayak kacamata kuda. Boleh lah. Oke? Oke? Ya. Paksain ya. Gimana caranya ya. Tadi yang 3 baru masuk siapa itu? Baru apa Mbak? Apa udah setahun apa 2 tahun? Iya. Ada pertanyaan apa sebelum saya tutup? Saya mau pulang. Ya ayo. Sini maju ke depan sini. Sini duduknya di depan nih pakai mic. Ada pertanyaan enggak? Ayo ada pertanyaan enggak? Sekali lagi ya. Sambil mbaknya duduk di depan tuh megang mic. Bapak dan ibu wajib masuk grup linglung.
Berapa utangnya? Kan saya nggak tahu. Ada 6 miliar apa 10 miliar. Kirim nomor rekeningnya. Di nomor HP admin grup Linglung. 0858 0858 1469 8968 0858 1469 8968 admin grup Linglung. Orang Linglung tapi beruntung. Sampai celananya buntung. Karena kantongnya tebel. 0858 1469 8968. Masuk grup Linglung, paksain. Ya, mbaknya apa pertanyaannya yuk? Sebelum saya tutup. Apa ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rejeki Amelia. Saya dari Jambi. Jambi. Iya. Barusan Jambi, Lampung, mana bos? Bengkulu? Hah? Oh Garut. Wow, luar. Samarinda? Wow, luar kota semua. Heran Jakarta ya. Tapi Jakarta peot. Gue maunya yang montok-montok. Jambi montok. Lampung montok. Samarinda montok. Bisa gak nih yang dari Jakarta yang peot di upgrade? Hah? Di permak. Di sporing kali lu. Apa hajatnya? Apa pertanyaannya sebelum saya balik pulang? saya kesini karena diceritain sama Bunda Aisyah kan. Jadi saya Bunda Aisyah. Iya, Bunda Aisyah. Jadi saya tertarik atau berminat hajat mau datang ke sini. Nah, karena salah satunya hajat saya yang paling penting saya gini, Ustadz. Wow, gue dipanggil Ustadz. Tepuk tangan dong. Waduh, menang banyak. Gue makan dulu risol Swiss. Pak Haji ya? Gue dipanggil Ustadz. Oh, maaf, Waduh, Pak gue jadi Haji. mau makan risol. Nih ada tadi dari Enci ya. Risol Swiss. Iya, minta Gue dipanggil Ustadz. Panggil aja gue Haji Embe. Haji Embe. Ya. Iya Pak Haji, minta maaf. Terus saya nih mau cerita sedikit tentang cerita saya lah. Mbaknya cerita, saya boleh tidur gak? Enggak, jangan. Kaget. Ini saya hajat saya ke sini nih, ini ada saya nih orang punya utang sama saya. Bisa gak nanyanya pakai bahasa Jambi? Itu bahasa Jambi. Nanyanya pakai bahasa Jambi biar yang lain pada nggak denger, nggak mudeng. Ada orang punya hutang sama saya. Nah, terus sudah 10 tahun saya nagih minta bayar, tapi ya agak susah gitu nah Pak Haji. Jadi dia sudah sukses. Sudah sukses kan? Nah, tapi saya minta tapi nggak, susah direspon gitu. Nah, kadang dibayar cuma 1 bulan cuma 300.000. Kadang Uang ibu di dia berapa? 80 juta. Dia kan somel di Jambi, ada somel kayu kan. Ya. Nah, pertamanya saya tertarik karena saya kerjasama. Tapi saya nggak sampai sudah 2 tahun nggak ada keuntungan yang dikasih sama dia. Jadi saya bilang balikin aja lah modal apa yang kamu pinjam sama saya nggak mau untungnya, tolong balikin modal saya. Tapi selama 10 tahun saya susah nagihnya Pak Haji gitu nah. Orang yang diajak kerjasama pasti ditipu. Dato. Orang yang diajak kerjasama pasti ditipu. Siapa contohnya? Haji Dwi Susanto kena tipu. Tepuk tangan dulu dong.
Tamu RDAY katanya cair 200 miliar, katanya cair 100 miliar. Penipu. Haji Dwi ketipu. Nggak ada, bohong, penipu. Ya karena kemarin saya merintis dari nol. Ya udah, pokoknya resiko. Udah biarin ditipu. Tapi kan nanti petipunya masuk neraka jahanam. Elunya masuk surga. Lo milih dibayar 85 juta. Ya. Lo masuk neraka jahanam. Apa lo nggak dibayar tapi lo masuk surga, pilih mana? Masuk surga. Berarti nggak dibayar ah? Enggak. Alhamdulillah. Bos, gue bos nih Haji Iya. Dwi Susanto gurunya aja ditipu sama tamunya RDAY. Nggak satu, nggak dua, nggak tiga, banyak bos. Tapi kan dia penghuni neraka jahanam. Ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Ada yang banyak. Ada yang miliaran, banyak penipunya bermacam cara. Tapi kan dia pasti masuk neraka jahanam. Kadang kan belum bayar sampai hari ini. Dan kita pasti masuk surga. Tenang aja. Jadi lo kalau nagih masuk neraka jahanam. Tapi kalau lo nggak nagih, gue sabdain masuk surganya Allah. Surganya Firdaus. Pilih yang mana? Pilih yang masuk surga Firdaus. Dan jangan ditagih. Biar kita nanti ketemu di surga bareng. Gitu kita. Haji Marco, Bambang Anco, Agus Sukoco. Ini Pak dari Bekasi. Ini dari Lampung. Ini nanti kita di surga makan papeda. Makan cilung. Nanti kita ketemu orang Samarinda. Ketemu orang Jakarta. Tapi kalau lo ditagih hutangnya, lo masuk neraka jahanam. Jangan ditagih. Gua aja nggak nagih. Yang 300 juta, yang 200 juta, nggak gue tagih. Kenapa? Udah pasti masuk neraka jahanam kok dia. Kita udah pasti masuk surga. Apalagi yang miliaran. Yang nipu saya miliaran, udah pasti masuk neraka jahanam. Udah pasti. Tenang aja, kita pasti masuk surga. Kok gitu Pak Haji? Kan ada ayatnya. Lo lihat deh kiai-kiai, ustadz-ustadz. Karena gue bukan kiai. Orang yang mati meninggalkan utang masuk neraka jahanam. Makanya gue di grup Linglung mau ngelunasin utangnya tamu RDAY yang punya utang biar dia nggak masuk neraka, biar kita masuk surga. Syaratnya apa? Praktekin dulu ilmu gue. Enak aja utangnya dibayarin nggak mau praktekin. Praktekin dulu. Ya. Begitu. Kok bisa Pak Haji? Lah kan tadi ada tamu RDAY yang kecil-kecil. Gue berangkatin haji besok gratis 2026. Namanya Bu siapa? Bu Isroh dari Boyolali. Karena dia yang praktekin sama suaminya gratis dua-duanya. Ada yang gue kasih HP. Nih. Dia praktekin ilmu RDAY. Ini istrinya yang praktekin terkabul. Nah biar gak cemburu suaminya gue beliin. Nih. Soalnya suaminya udah mukanya udah bekerut lihat gue. Daripada dia jahat sama gue mendingan gue beliin. Daripada gue disantet. Ngeri-ngeri sedap juga loh. Nah begitu juga. Nah tadi ini dari Balaraja. Tadi karena dia udah maksain ke RDAY. Dia praktekin, dia dagang cilung. Tapi kan gue gak punya modal Pak Haji buat beli sepatu bot. Gue gak punya modal buat beli dasi. Gue gak punya modal buat cukur rambut. Gue gak punya macam. Gue kasih 500.000. Tadi ya. Buat modal. Beli di barang bekas. Banyak kok. Di Senen ada. Di itu juga banyak tuh di dekat Jakarta Selatan tuh. Apa namanya tuh? Apa sih Jakarta Selatan tuh barang bekas tuh? Apa? Blok M. Ada lagi Jakarta Selatan. Apa tuh? Taman Puring. Tuh pakar-pakarnya udah nyebut. Itu kan dia pakar. Taman Puring. Jalan Surabaya. Gue gak mau yang baru, bekas aja. Yang lucu. Apa yang dasinya gambar pantatnya ibu-ibu montok. Ada gak? Tadi dari Lampung. Gue kasih tadi 1 juta. Buat ongkos. Berangkat berapa? Gak sampai 1 juta pulang pergi. Gue ongkosin 1 juta. Karena gue bersyukur. Karena dia praktek ilmu RDAY. Nah maksud gue mau bapak dan ibu. Sebelum dipanggil sama Allah. Sebelum mati. Utangnya harus lunas.
Gimana caranya? Harus lunas. Karena kalau Bapak dan Ibu utangnya nggak lunas, masuk neraka jahanam. Saya nggak mau. Karena Bapak dan Ibu udah masuk RDAY, udah meraktekin ilmu RDAY, hutangnya harus lunas. Nanti hadiahnya dari saya. Tapi ikut lomba dulu dong, sayembara dulu dong. Ini enggak, sayembara enggak, lomba enggak, minta hutangnya dilunasin. Delete, keluarin. Nggak ada lu. Orang nggak ikut lomba pengen di... Lomba dulu dong, bertanding dulu dong sayembara. Bangun jam 00, senyum, mandi pandan, tahajud, paksain baca Quran. Gak bisa 12 juz, berapa aja dulu. Setengah lembar atau selembar. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah potong sapi jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar. Berapa utang lo? 6 miliar, gue bayarin. Berapa modal lo? Gue bayarin, tapi praktekin dulu dong lomba gue, sayembara gue. Masuk di grup dulu. Mantau, lihat. Gitu. Nyambung maksud gue? Lalu praktekin. Lu pilih masuk surga apa masuk neraka jahanam? Surga. Mau ditagih atau mau lo lupain? Lupain. Nah deh, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kita nih lagi saingan nih sama setan. Setan nyari temennya untuk di neraka. Gue nyari temennya di surga. Jadi kalau setan, utangnya jangan dilunasin. Kesempatan buat modal lo. Ngapain dilunasin? Kesempatan lo daripada pinjem di bank. Daripada pinjem di bank bayar bunga. Udah kita kerjain aja tuh orang. Setan lagi nyari begitu dia. Bisikin ke semua orang. Tamu-tamu RDAY. Ngapain lo ikut ilmu RDAY? Ilmu aliran sesat. Ngapain lo ikut RDAY? Maksain sedekah. Setan lagi saingan sama gua. Nyari mangsa. Gue nyari tumbal, dia nyari mangsa. Podo kata orang Jogja, podo wae. Iya soalnya setan bisikin ibu dari kuping enggak. Kirimin YouTube saya, Bu, bayangin kaki saya bengkak masuk YouTube. Iya disorot sama YouTube yang gak suka sama saya. Dijelek-jelekin. Langsung saya japin. Mati. Sayanya hidup, dianya mati. Tuh alhamdulillah. Nih tuh kempes kecil. Jadi jangan. Kita lagi nyari. Ayo tahajud. Ayo baca Quran. Paksain. Bonusnya Pak Haji umroh gratis. Hadiahnya apa? Haji gratis. Hadiahnya apa? Utang lo lunasin. Iya ini sayembara enggak. Lomba enggak. Tapi minta hadiah. Ya mendingan kita masukin kategori jadi tumbal. Oke? Bisa? Ada lagi pertanyaan? Banyak ada gak sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Apa Ji? Kita masuk grup itu supaya kita dipantau sama ketuanya tuh Pak Haji. Iya, Ibu sedekah subuh gak? Oh gitu. Sedekah Jumat barokah gak? Ya. Sholat tobat gak? Ketahuan Sholat ya. kelihatan kan alat kelamin Ibu kan dipantau Bu. Kita mantaunya dari alat kelamin doang Bu. Oh iya. Jadi kalau ada sinar X apa sinar Y atau sinar Z gitu. Iya. Ada barcode dicek. Namanya agak Ibu tahu gak kalau lagi kepalanya pusing berobat ke dokter, kan palanya kan di pakai celana dalam. iya ilmu RDAY sembuh kan? Dokter juga mau nembak pakai sinar juga takut kan dalam Ibu wanginya luar biasa. Jadi Ibu harus masuk grup linglung. Nanti kalau Ibu masuk grup Tanti diajarin sama Mbak Tanti. Banyak tamunya Mbak Tanti yang pada sukses, pada terkabul. Tadi yang sedekah 60 juta ya? 60 juta. Ah, ada yang dari Makassar. Lagi di kapal. 20 juta. Kemarin sedekah 30 juta. Gitu. Ada lagi grup Vita Ranger. Kemarin dia sedekah 100 juta. Kemarin dia sedekah 50 juta dari Lombok. Jadi kita lomba-lomba Bu. Lomba untuk apa? Untuk ngajarin tamu biar cair 10 miliar. Gimana caranya? Kita nih para admin. Adminnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih kita admin-admin semua Bu.
Pak Haji, saya pasti Pak Haji, pasti nggak mungkin nggak. Tapi terkabulnya memang awalnya yang kecil-kecil dulu Pak Bu. Yang kecil-kecil, ya kayak Ibu tadi lolos P3K, sertifikasi, sakit benjolan suaminya yang tumor atau kankernya pecah sembuh. Pak Bambang Anco utangnya 2,8 miliar. Pak Agus Sukoco istrinya dikejar-kejar utang sama teman SMA-nya. Emang gitu. Haji Marco juga banyak Bu. Jadi Ibu jangan takut. Tidak ada tamu RDAI yang hajatnya tidak terkabul. Tidak ada. Pasti terkabul. Saya sabdain. Oke? Saya sabdain pasti terkabul ya. Oke. Haji Marco mana belangkonnya? Ada Mbah Dukun. Ayo dong. Sama itu pedang bajak lautnya. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang. Dapat mengerut. Sekali tembak. Ada gak apa di kolam renang? Ada. Oh ya. Ayo, biar nggak sepi itu Bambang Anco coba cerita. Jadi Bapak dan Ibu harus yakin. Paksain. Semua harus dipaksa. Privat paksa. Biar kita ngomongnya leluasa. Ijab paksa. Apalagi besok momennya momen yang sakral. Malam tahun baru. Jangan tidur. Ijab. Diaminin sama 500 anak yatim. Besok kita dari abis asar udah mulai tuh. Rebo malam Kemis. Kalau Bapak dan Ibu memang jauh. Bisa live. Ijab di rumahnya masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu memang mau liburan. Sambil naik kuda RDAY. Boleh gabung. Ya live. Live kan ada TikTok live, ada YouTube live. Ya Ibu, nanti kita bacain hajat, Ibu niat dalam sini ya. Kalau besok Ibu udah pulang, lihat live. Nanti kita juga ada live kok ijab. Nah kalau malam ini Bapak dan Ibu paksain ikut ijab. Kalau orang utangnya 400 miliar aja bisa lunas. Kalau aja orang utangnya 400 miliar bisa lunas. Kalau aja Mbak Ratih bisa cair 400, Haji Marco 460. Bapak dan Ibu kan utangnya recehan. Gitu. Jangan takut. Kita berjuang bareng-bareng. Biar kita masuk surga bareng-bareng. Ya, saya nggak mau di neraka. Saya nggak mau. Saya maunya masuk surga. Begitu. Pak Haji, kan saya punya suami. Bawa. Pak Haji saya nggak ada suami. Adanya anak saya. Ajak. Tapi kalau udah terkabul, kalau sekarang jangan diajak dulu dan jangan dikasih tahu karena takutnya nanti Bapak dan Ibu diejek sama anak. Apaan tuh ilmu apa? Papa itu nanti bahaya. Ah, sini Haji Marco. Yuk. Sebutin hajatnya dalam hati. Yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok niatin namanya siapa, binnya siapa, bintinya siapa yang di YouTube. Ayo saya sabdain. Yang di TikTok. Ibu juga namanya siapa? Sebutin dalam hati. Hajatnya sebut. Ayo. Satu hajat. Satu ijab. Satu. Hajatnya apa coba? Tukar tambah suami. Jangan. Udah suami yang ada aja udah. Ya nanti alat kelaminnya tinggal diservis. Ayo. Oke. Sip. Ayo Haji Marco. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Sip, yang semangat. Konon katanya pasiennya banyak hutangnya. Sip. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra. Dengan air asinan lalu pasien disembur. Ber. Kabul. Semua hayat pasien yang mau datang malam ini terkabul. Hutang lunas hari ini, detik ini, malam ini. Lunas kabul.
10 miliar tiap bulan. Amin. Oke. Yang kedua sampai 3 kali. Yang kedua. Mic-nya nggak ada lagi mic-nya. Mic-nya. Ini nggak enak nih mic-nya. Mic-nya nggak enak. Mana mic-nya? Tanti ini mic-nya nggak enak Tanti. Nah ini baru enak. Ini mic apa sih ini? Ini mic-nya Tanti. Tanti ini mic lo nih gimana sih? Wow. Yuk. Adam Badukun. Ini jangan dipakai. Jangan Pak. Jangan ya. Tanti nggak konsen Pak Haji. Ya Tanti nggak konsen. Yuk. Mulai. Nama bin atau binti. Sebutin hajatnya. Ayo. Setengah menit. Hajatnya apa? Satu aja. Yang di rumah, yang nonton YouTube dan nonton TikTok ikut bareng-bareng. Nama bin atau binti. Ucapin hajatnya. Saya sabdain. Bohong gak terkabul. Minimal awal bulan Januari harus terkabul. Awal. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Konon katanya hajatnya cair 10 miliar tiap bulan tentunya. Dengan komat kamit Badukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul, hajat terkabul. 10 miliar bulan ini pasti kabul. Amin. Oke, sekali lagi. Nama bin atau binti. Hajatnya satu aja yang tadi. Jangan ganti-ganti hajat. Hajat satu itu dulu. Nanti udah terkabul baru hajat yang lain. Bin, binti. Hajatnya apa? Saran saya sih satu aja. Cair 10 miliar. Nanti bisa semuanya kebeli, semuanya kebayar. Oke. Bapak dan ibu yang nonton YouTube, TikTok. Yuk samain hajatnya. Nama bin. Nama atau bin atau binti. Hajatnya satu. Oke. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Tentunya dari mana-mana. Konon katanya hajatnya cair 10 miliar. Detik ini, malam ini, bulan ini kabul. Dengan hajat 10 miliar pasti terkabul. Dengan komat kamit Badukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul. Terkabul 10 miliar hajatnya terkabul. Amin. Alhamdulillah. Jadi bapak dan ibu paksain masuk di grup Linglung atau di grupnya Tanti atau di grupnya Devita Ranger atau di grupnya Sari Pamarican atau di grupnya Nyoto atau di grupnya Tanti 1, 2, Tamu 1, 2, 3, 4, 5 atau di grupnya Blow On atau di grupnya Centong. Ada grup Centong. Jadi Centong tuh grupnya Tanti. Bapak dan ibu diajarin sampai terkabul. Pasti nggak mungkin nggak. Ada grupnya lagi Mbak yang penyanyi namanya siapa tuh? Purnama. Nah, kedua terakhir sebelum saya tutup. Saya mau bapak dan ibu paksain privat. Paksain privat. Nggak usah harus datang. Video call aja. Yang penting bisa kita tatap-tatapan, kita ngobrol. Paksain privat. Tapi kalau bapak dan ibu mau tatapan wajah, datang langsung, boleh. Pak Haji saya mau privat nggak bawa istri bisa gak? Boleh. Karena nggak sejalan. Nanti takutnya kaget dengar ilmu RDAY. Boleh gak saya istrinya aja, suami saya nggak dibawa? Ini ibu privat jauh-jauh dari Lampung, suaminya nggak dibawa ibu? Enggak, dia malah bawa adiknya. Jauh-jauh dia dari Lampung sedekah 10 juta. Nggak bawa suaminya. Paksain privat. Pak Haji saya udah privat yang pertama di grup 53. Saya privat yang kedua. Saya privat yang pertama di grup 001. Saya di grup 54.
saya di grup 55, saya di grup 56. Paksain privat lagi. Paksain lagi. Coba dievaluasi. Udah dipraktekin yang mana yang lengah. Nanti Bapak dan Ibu jalanin. Bohong gak terkabul. Oke? Hari ini gak boleh pulang. Kalau memang belum sempat ikut ijab qabul tahajud. Jam berapa? Jam 00. Bentar lagi sambil nunggu. Nanti jangan pulang. Makan sotomi, ngambil berkahnya. Ada sotomi. Bayar gak? Enggak, gratis. Gratis. Ya, oke? Ijabnya habis asar. Ijabnya habis asar sama tahajud. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada salaman. Boleh langsung pulang. Ayo. Enggak ada salaman. Ya, yuk.